Korea Utara melancarkan uji coba peluncuran 12 rudal jelajah jarak jauh dari kapal perusak terbaru mereka, Kangkon, pada Jumat 3 Juli 2026. Uji coba penembakan rudal ini dilakukan dalam rangka latihan perang yang disaksikan langsung oleh Kim Jong-un dari pinggir pantai. Peluncuran beruntun 12 rudal dari sistem peluncuran vertikal disebut sebagai salvo rudal jelajah terbesar yang pernah terlihat dalam latihan masa damai Korea Utara. Lebih dari itu, keseluruhan uji coba ini merupakan evaluasi sistem tempur kapal paling komprehensif yang diketahui dalam sejarah armada permukaan Korea Utara. Cakupan evaluasinya meliputi pengujian tembak langsung, meriam dek utama, meriam otomatis, dan sistem peperangan elektronik di atas kapal. Kim kemudian memerintahkan kapal perang tersebut untuk diresmikan menjadi bagian dari Angkatan Laut dalam waktu 2 bulan. Tentara Rakyat Korea telah terus memperluas jajaran rudal jelajah strategisnya dalam beberapa tahun terakhir, mengembangkan sistem yang mampu membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir dari berbagai platform peluncuran darat, permukaan, dan kapal selam. Ini melengkapi posisi Korea Utara sebagai pengembang rudal balistik yang diperhitungkan dunia. Laporan yang belum dikonfirmasi juga menyebut bahwa rudal jelajah yang diluncurkan dari udara telah dioperasikan dari pesawat pembom H-52 milik negara itu. Setelah bertahun-tahun memprioritaskan pengembangan rudal balistik, Kim Jong-un semakin mengalihkan fokusnya ke kemampuan Angkatan Laut termasuk pembangunan kapal selam bertenaga nuklir. Dalam Kongres Partai Buruh pada Februari lalu, Kim juga menyerukan pengembangan rudal balistik antar benua yang mampu diluncurkan dari bawah air, menandai ambisi Korea Utara untuk membangun kekuatan laut lepas yang sesungguhnya. Kapal perusak Kangkon adalah kapal kedua dari kelasnya, diluncurkan pada Juni 2025 setelah kapal pertama dari kelas yang sama, Chohyun, yang diluncurkan 2 bulan sebelumnya. Peluncuran rudal jelajah dari Kangkon memberikan indikasi terbaru bahwa Angkatan Laut Tentara Rakyat Korea bermaksud menjadikan kapal perusaknya sebagai platform serangan presisi jarak jauh di samping peran lainnya seperti pertahanan udara, peperangan anti kapal selam, dan anti kapal permukaan. Pembangunan Kangkon dengan nomor lambung 52 merupakan babak baru yang dramatis dalam modernisasi militer Korea Utara. Sebagai kapal kedua berbobot sekitar 5.000 ton, kapal ini dibangun di Chongjin untuk mengubah doktrin pertahanan pantai Korea Utara menjadi armada laut lepas. Perjalanannya tidak mulus. Pada Mei 2025, kapal ini sempat mengalami kecelakaan dan sebagian badannya berbalik saat upacara peluncuran perdana. Setelah melalui proses perbaikan intensif di dok kering galangan kapal rajin, Kangkon berhasil ditegakkan kembali dan resmi diluncurkan ulang pada Juni 2025, menyandang nama jenderal berpangkat Kepala Staf Umum Pertama Tentara Rakyat Korea. Ketangguhan kapal ini didukung oleh integrasi sistem sensor canggih yang memungkinkannya mendeteksi target di berbagai medan secara simultan. Kangkon dilengkapi dengan sistem radar berbasis teknologi Active Electronically Scanned Array yang terdiri dari 4 panel array di sekeliling superstrukturnya. Panel-panel radar ini bertugas memantau ruang udara, melacak kapal permukaan musuh, sekaligus memandu tembakan senjata secara presisi. Selain radar utama, kapal ini juga mengandalkan sistem radar pelacak target lokal, alat optik pengintai, serta perangkat peperangan elektronik terintegrasi yang mampu mengacaukan sinyal komunikasi dan mengecoh radar milik pasukan lawan. Sisi paling mematikan dari kapal ini terletak pada sistem peluncur vertikal atau VLS yang tertanam di geladaknya. Berdasarkan analisis open source terhadap gambar dan video yang tersedia, Kangkon diperkirakan mengusung sekitar 74 sel VLS dengan konfigurasi ukuran yang berbeda-beda, di mana sel berukuran paling besar dialokasikan khusus untuk menyimpan dan menembakkan rudal jelajah strategis jarak jauh seperti Hwasal 2 yang berkemampuan nuklir. Fleksibilitas VLS ini terbukti dalam uji coba baru-baru ini yang berhasil mencetak salvo peluncuran rudal massal dalam waktu singkat. Untuk kemampuan tempur anti kapal selam, Kangkon membawa persenjataan taktis yang dirancang membendung ancaman dari bawah laut. Kapal ini dipersenjatai dengan 2 set tabung peluncur torpedo kembar berukuran 533 mm di kedua sisi lambungnya yang dilindungi oleh struktur penyerap gelombang radar agar pergerakannya tetap senyap.
Selain itu, CANCON memiliki 4 peluncur modular yang dapat dikonfigurasi untuk meluncurkan bom laut anti kapal selam maupun amunisi jelajah jarak pendek. Seluruh kombinasi senjata ini dipadukan dengan kemampuan pemrosesan informasi taktis kapal untuk mendeteksi dan menghancurkan kapal selam musuh sebelum sempat mendekat. Selama ini, Angkatan Laut Korea Utara hanya berfokus menjaga wilayah pantai yang dekat dengan negaranya. Namun, dengan kehadiran kapal perusak besar seperti CANCON, Korea Utara memiliki kemampuan untuk berlayar jauh ke samudera lepas dan melancarkan serangan dari jarak yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Korea Utara bahkan dilaporkan menargetkan pembangunan 12 kapal perusak bertenaga nuklir pada tahun 2030. Kombinasi kecanggihan dan skala program kapal perusak Korea Utara ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Laut Pasifik secara signifikan. Program ini melengkapi kemajuan dalam kemampuan rudal berbasis darat dengan menyediakan platform baru untuk melancarkan serangan rudal jelajah presisi terhadap fasilitas militer di kawasan Pasifik. Sistem pertahanan udara berlapis dan kemampuan anti kapal dalam latihan-latihan sebelumnya juga menambah dimensi ancaman yang perlu diperhitungkan oleh kekuatan militer di kawasan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.